Halo. Halo, Oke, selamat pagi. halo, Yes, selamat pagi. pagi. Ya? Halo. Tak dulu. Iya, halo. Oke, percakapan Ini, kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya, Mas. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. oh oke Mbak. Ini Oke, dari gimana? Ponorogo nih Mbak. Ponorogo, priwe priwe kabare, bagaimana sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim sehat Mbak. Hmm. Panjenengan? Alhamdulillah, baik-baik saja. Nggih. Gimana, Mas? Nih, kulo ajeng tanglet nih kulo. Prosesnya pripun? Kulo anune mulai awal tapi sampean ceritane mengke kan insyaallah putrane niku terus badhe tindak beriku ki. Oh, bahasa Indonesia. Berarti anaknya yang Oh kepingin ke iya. Hong Kong. Yang mau kerja ke Hong Kong itu anaknya saya sih Mbak. Gitu loh. Anak perempuan, Prosesnya laki-laki? gimana, terus itunya gimana gitu loh. Anak perempuan apa laki-laki? Cowok Mbak. Cowok kalau ke Hong Kong nggak ada, Mas. Oh nggak ada. Iya, Cowok loh Mbak. cowok nggak ada. Ini kan yang lihat di YouTube itu kan ini anak saya. Ini Pak ada nomor HP-nya Hong Kong juga ada, nomor HP Indonesia juga ada ya. Telepon aja nggak apa-apa. Kalau saya bilang gitu Mbak. Loh. Cowok itu karena di Hong Kong ini kan mayoritas bisnis, nggak ada pabrik kayak gitu kan. Jadi di Hong Kong itu nggak ada cowok terkecuali hanya 1001 2. Itu aja yang ada cowok kayak gitu loh, yang membutuhkan Oh jadi untuk job cowok. 1001 ya. Iya, 1001. Kebanyakan di sini adalah pekerja rumah tangga kayak gitu loh. Kalau cowok kerja rumah tangga kan nggak, Oh. pastinya kan kurang Iya. kurang kurang sebisa perempuan kayak gitu kan, terkecuali kalau ke Taiwan, kalau ke Korea, Oh. kalau ke Jepang itu kan banyak pabrik di sono, itu baru banyak peluang kalau ingin kerja ke luar negeri. Tapi kalau Hong Kong 1001, terkecuali kalau ada rekomendasi, itu biasanya teman-teman itu kalau dapat job di Hong Kong cowok itu biasanya saudaranya di Hong Kong sudah lama. Kebetulan terus di rumah kan punya anjing besar kayak gitu kan. Nah, itu kan butuh tenaga laki-laki untuk ngasuh anjingnya, ngajak jalan-jalan. Soalnya kan kayak herder kayak gitu loh. Kalau tenaga perempuan kan Iya. susah. Nah, itu bisa. Atau majikan butuh rumahnya besar kayak gitu kan, naik turun tangga kayak gitu kan, itu tenaga perempuan kan juga kadang kan lelah kayak gitu kan, makanya kadang butuh Enggak. laki-laki Ya. gitu. Enggak, ini mau tanya nih Mbak. Ini kalau ngomongin masalah yang lain bisa nggak sih Mbak? Boh, Juga ke Hong Kong. bisa. Maksud saya ada yang iming-iming mau kerja di Hong Kong tapi di cleaning service itu bener ada nggak gitu loh Mbak? Cleaning service ada. Nggak cowok loh Mbak. Ada, tapi bukan cowok tenaga kerja Indonesia. Jadi cowok, jadi kalau asal dari Indonesia berangkat ke Hong Kong diiming-imingi job untuk cleaning service kayak gitu ya, itu menurut saya nggak jelas, bukan prosedur. Ya. Karena kalau Itu kan cuma apa? Orang cari-cari duit gitu ya Mbak ya. bisa dibilang begitu, tapi saya nggak mau ngomong Mas. Karena Ya makanya niat orang kan Nah, ini kan beda-beda. saya kan ditawarin toh Mbak kerja di Hong Kong 15 seharinya 15 orang calling bisa kerjanya di villa di cleaning service tapi di villa gitu loh. Terus maaf ya Mbak ini boleh kan bilang kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa, yang di penting Hong Kong jangan sebutkan nama. Boleh Mas, monggo, nggak apa-apa. cuma ditawarin orang bahkan surat-surat saya udah diminta kakak asli, KTP-nya anak saya, semua ijazah, daftar suruh bayar 20 juta ya. Terus setelah daftar bayar 20 juta ntar ke PT kalau misalnya
nggak tahu di PT yang mana, PT Ponorogo atau PT Madiun kan belum tahu. Sebentar, yang penting visanya ditujukin atau dikirimin ke PT yang resmi. Terus bayar lagi 20, jadi totalnya 40. Terus potongannya 4 bulan, 1 bulannya kena 5 juta duit Indonesia. Itu bener apa enggak gitu loh Mbak Mas? Sindikat itu Mas, hati-hati aja ya, sindikat. Ya sindikat. Ya. Oh iya. Jadi sampean harus makanya saya berhati-hati. kan tanya-tanya yang udah lama di Hong Kong, bener apa enggak, soalnya kan duit 40 juta itu bagi saya bener-bener banyak, bahkan kalau nggak minjem bank kan nggak ada gitu loh. Ya logikanya 20 juta dikali 10 orang yang sudah masuk niat kayak gitu udah kelihatan 200 juta cuma-cuma kayak gitu loh. Sampean kenal hanya di sebatas 15 orang. Nah, target taruhlah 10 orang. Apa itu? Jaga anjing. Ya, jadi intinya sampean hati-hati aja, jangan percaya kalau Hong Kong itu job cowok itu tidak menjanjikan. Tapi kalau perempuan kerja di Hong Kong itu masih ada harapan. Iya, kayak gitu, Mas. Oh iya. Ya, sebelumnya saya juga terima kasih banyak Mbak, sampean udah kasih info, kasih kabar. Kalau benar-benar di Hong Kong nggak ya membutuhkan, cuma kan benar-benar jarang banget ke Hong Kong untuk cowok gitu loh. Ya, sebelum ntar kalau saya besok suruh ke orangnya itu, PA-nya itu kan saya juga bisa bilang memang nggak ada tenaga untuk laki-laki ke Hong Kong. Ya yes, pokoknya pinter-pinterin saya minta kembali Mas. Suratnya. Gini loh Mas, halo. Iya halo. Kalau sampai 40 juta dan wong 15 wis badine piro Mas Bro? Jadi jadi sebentar gini, aku tak cerita dulu. Coba sampean ngomong ya. Saya cerita dulu semuanya ya kan. Nanti kontenku udah naik, kirim ke dia biar mikir dia. Kalau nipu yang pas. Jadi modus penipuan itu aku nggak berpikir dia nipu ya. Aku nggak berpikir dia nipu ya. Saya tidak menduga, saya tidak menyangka, tapi saya ini ngomong sama sampean begini Mas. Proses di Hong Kong itu kalau laki-laki itu ada 2. Yang pertama itu kalau proses seperti mbak-mbak. Kalau proses seperti mbak-mbak semuanya ya masuk PT, terus potongan, bukan membayar di depan. Potongan, semua potongan. Jadi kalau nggak ada potongan terus dimintain duit di depan, wah, habis dimintain duit itu bohong lagi. Misalnya jadi sampean PT jadi formalitas, terus sampean berangkat sampai di Hong Kong, diterno misalnya bareng-bareng wong 15 budal. Nyampe di Hong Kong sing ngeterno nguyuh. Sik aku tak nguyuh sedilut enten ana kene. Mari nguyuh ilang. Terus sampean kate lapo? Sing ngeterne niku. Ya, sing ngeterno ngalih. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Yang nganter pamit sama sampean. Mas aku tak nguyuh sik ngono. Nggih. Mareng ngono kok dinteni nguyuh suwi gak ketok-ketok gak balik. Ah, terus piye jal? Nek ngono iku ceritane. Nggih. Nah, daripada saya Pak minta sarannya. Saya tak ngomong dulu Mas. Saya tak ngomong dulu. Saya tak ngomong dulu. Gimana Pak? Saya tak ngomong dulu biar sampean itu ngerti. Ya. Sampean dengerin saya. Aku nggak ngerti. Orang nelpon aku, orang itu bisa jadi sindikatnya juga gitu loh. Bisa jadi. Ya makanya saya nggak tahu siapapun yang nelpon saya. Tapi saya cuma ngomong ini di konten. Di mana bahwa ketika uang itu dibayarkan di muka, maka itu resikonya luar biasa besar. Uang sudah lepas, nggak akan kembali lagi. Nah, kalau sampean menganggap itu pekerjaan yang benar, tadi saya bilang 2. Yang satu pekerjaan profesional, ya. Saya cerita dulu pekerjaan profesional. Sampean dengerin saya ngomong ya, sampean dengerin saya ngomong dulu biar pemahamannya sampean itu tuntas. Kecuali sampean nggak mau dengerin saya, berarti saya berpikir sampean siapa? Wong tanya kok. Tanya kan harusnya banyak dengerin kan. Jadi kayak gitu. Yang kedua adalah profesional. Kalau profesional itu intinya adalah pekerjaan kayak bartender. Pekerjaan kayak
barista, pekerjaan kayak insinyur, pekerjaan tukang las, engineer, semua kalau itu malah sama sekali nggak bayar. Jadi kita apply ke perusahaan, perusahaan melihat spesifikasi, terus ternyata cocok, samain visanya yang ngurus perusahaan, bukan kita sendiri. Oh, jadi itu perusahaan itu kalau sesuatu pekerjaan yang benar-benar resmi. Sisanya itu ya sudah. Kalau sisanya itu wis jelas tipu-tipu. Dan sindikat ini sekali lagi nggak pernah bikin konten. Selalu promo jobnya di Facebook, kalau nggak Facebook, TikTok. Saya nggak main Facebook dan nggak main TikTok. Nah, saya nggak main Facebook dan nggak main TikTok. Nah, karena TikTok sama Facebook itu penyebarannya begitu luar biasa dan di Indonesia kan pulsa mahal. Kalau nonton YouTube kan punya kuota. Jadi di situ. Nah, makanya satu itu, terus yang kedua, sindikat itu bisa jadi yang di Hong Kong sudah ada, habis ditipu juga, kemudian golek balen. Jadi orang yang kayak sampean gini, terus oke, percaya berangkat, habis nyampe di Hong Kong mau nggak mau wis kadung nang Hong Kong ya wis nyemplung pisan, wis coba golek balenan duit ngapusi pisan. Jadi gak entek-entek Mas ngapusine. Jadi kayak gitu, itu yang saya takutkan. Terus di foto-foto, ada loh pekerjaan ini. Lah dia bisa jadi, dia kerja di kebun, dia kerja di mana secara ilegal, habis itu di video, di foto, sehingga orang yang di sana yang butuh pekerjaan kayak yakin gitu loh. Oh, sangat meyakinkan. Pokoknya kalau sampean mau balik ke dia, aku mau 40 Joko 40. 50 sing penting arek iki wis nyampe di Hong Kong terus kerja genah, 2 wulan 3 wulan dhek oleh gaji, tak bayar awakmu 50 juta. Nek dhek wani gasen Mas. Nek dhek wani lho ya. Tapi nek dhek njaluk di depan proses ngene-ngene wis ngisi ngobeling wis. Nggih, ganti kula cerita bener nggih. Siap, sampean cerita. Nggih, niki ngeten Mas, pangapunten saderenge. Sebelumnya kan gini toh Pak, Mas. Saya kan kenal orang ngabar. Itu aja lama kota juga Ponorogo ngabar dari temen, terus saya kan tanya, saya telepon gini-gini, terus adakah lowongan kerja di sana. Lah akhirnya kan orangnya ke sini, habis dari sini dari tempat saya, terus pulang, habis 3 hari atau 4 hari ngasih kabar ada suruh kirim foto sama KTP, foto orangnya, foto kakak sama ijazah. Terus langsung besoknya hari lagi dibilangin, Mas kamu diterima di sana di Hong Kong, cuma syaratnya begini. Nah, terus akhirnya kalau mikir-mikir ngoten toh, iki kok bener pora. Lah akhirnya kan kalau cuma di hari Jumat tanggal 29 Desember ke tempatnya orangnya di Madiun, diantar ke Madiun. Terus surat-surat saya, kakak, KTP asli punya anak saya, ijazah anak saya diminta, daftar suruh bayar 20. Terus saya minta waktu tanggal 14, kalau nggak tanggal 15 saya bayar yang 20 juta. Nah, besok kan tanggal 15, saya kan mau suruh ke sana bawa duit 20 juta. Nah ini kan saya Pak cari info ke saudara di Hong Kong, memang bener-bener itu nggak ada untuk cowok kerja kayak gitu. Dari itu dimimingin gini, ada kerja di dinas service Pak Darno, tapi potongannya 4 bulan, sebulannya 5 juta. Jadi 4 bulan itu kan 20 juta. Plus sampai bayar 4 daftar anak saya 20, ntar ke PT 20, jadi totalnya 40 plus potongan. Kerjanya di cleaning service, gajinya 23 juta uang Indo gitu loh, Mas. Itu ceritanya kayak gitu. Halo? Iya, halo. Kalau buat saya ya, wis worong aja Pak, ambil aja semuanya. Baru makanya kok tanglet nih mau carane mendet ambri mengke saged pikantuk pamir kula kesane bener lewate kayak njaluke bener niku mengke cara carane pripun ngoten lho. Ya ndak, bilang aja. Goblok yang menduk kula niki ngoten lho. Bilang aja, udah nggak jadi Mas, nggak ada duit, bilang aja gitu. Nggih. Kalau dia masih menahan dokumen dan semuanya, lapor ke polisi. Oh gitu, nggih. Mending bayari polisi
150.000 buat ngambil data. Mboten sederek kula nggih enten tak mika jeneng ngene sederek kula sing polisi niku nggak ngomong niku kula nggih ya. Nah iya wis nyangoni dia aja wis dijak budal gak sido iki mulih daripada banyak cerita dan banyak alasan. Kalau sampean 20 juta dan 40 juta mending beli tiket sendiri berangkat wis. Duitnya disai. Di sini dapat kerjaan apa enggak dapat kerjaan, duitnya itu udah dikantongin gitu loh. Aku beli duit sih utangan kayak kon samarku teko kono anakku ikut gua piye. Nah, wis. Yo nek isone mangkat tapi teko Hongkong digua aku ya tambah pikiran pindho meneh kayak wajan madang ngeluhne anak. Kula ngoten. Karena kula beli info ngoten lho. Nanti gini aja, wis anaknya sampean kelas berapa, tahun berapa umurnya? Kelahiran 2022 Mas. Berapa? Jadi 2021 lebih. 2002. Lulusan SMK. Nah, gini aja, kalau itu mending ke Jepang. Tapi kita kasih rekomendasi sampean. Datangnya kemana? Udah sekolah Mas. Udah sekolah bahasa Jepang 3 bulan. Bagus. Suruh ikut ujian JLPT ya. JLPT. Kalau dia sekolah bahasa bagus. Ikut ujian JLPT. Ya, sampean bilang ikut sama ujian dia. JLPT. Ya, JLPT mending yang itu aja. Nanti kalau sudah ada sertifikasinya JLPT N5 apa N4 baru sampean bisa telepon lagi sama saya daripada 40 juta dibuat itu. Iya dong. Mungkin pun asal apa ibaratnya motor BPKB ini utawi sekolah bapak ijazahnya E4 apa E5 ngubungi sampean meleh. Kok bakul ijazah? Ya ijazah sertifikat ujian itu loh, ujian JLPT. Lah nggih. Nah. Lah nggih ibaratnya sekolah kan ijazah lah ngoten lho, ya, biasa. Ijazahnya karena dia lolos ujian kemahiran bahasa Jepang. Ujian kemahiran bahasa Jepang itu kemahiran bahasa Jepang. Nah, itu ada N5 sama N4. Kalau dia 3 bulan, Mas. Nggih. Ya, kalau dia sudah bisa lulus itu oke. Kalau nggak lulus lagi, nambah lagi karena setahun ujiannya ada 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, biasanya bulan berapa, Mas? Kenapa? Sampean ngomong bulan berapa ujian itu? Sampean ngomong aja sama anaknya. Konten ini suruh nonton anaknya. Ya, biar dia juga ngerti. Gitu. Ya, jadi kalau saya ngomong sama sampean, saya nanti ngomongnya panjang sampeannya nggak maksud kan repot. Mending saya ngomong ke anaknya. Oh, iya. Pengen ngomong aku. Lah, ini kalau sama anaknya lebih enak. Halo Mas E. Halo Mas E. Iki bahasa Jepang dari nggih. Konnichiwa. Konnichiwa, otsukare sama des. Piye Mas bales e? Konnichiwa, otsukare sama des. Kita antusias ya. Aduh, kok jangan dimatiin dulu ya. Ini gimana ditanyain konnichiwa otsukare sama des kok tambah dipateni. Piye sih jarine basa Jepang. Makanya kita itu juga nggak ngerti ini yang telepon siapa ini ya nggak paham. Enggak. Anaknya kaget. Loh, shock. Ngono sapa ki, Pak? Teman ngobrolmu sapa kok bisa bahasa Jepang? Iya, konnichiwa otsukare sama des. Begitu dia nggak bisa jawab ya wis mbuh. Oh, genki desu ka. Kayak gitu yang sepele-sepele kalau dia jawab dan dia kasih jawaban macam-macam ya wis. Nah, ini telepon langsung mati loh. Apa mungkin dia sindikatnya? Ya. Aduh guys. Bapak ya kalau lagi nonton kita bergurau. Iya atau tidak hanya jenengan yang tahu. Jadi sekali lagi ya teman-teman semuanya, kita itu ndak ngerti ya siapa yang telepon. Tapi kalau udah pertanyaannya bayar 20 juta dan 40 juta, come on guys. Hari-hari gini duit sakmono lho angel goleke sing mangutang sampai bang loro Lah iya. Gadekno sembarang kalir. Iki anaknya sing telepon daling. Majikane ngeyel kok ingin suruh jajannya balik ke Hongkong tapi jangan pakai PT. Enek meneh. Ya. Oh, boleh. Cecenya telepon memang bisa Mbak ke Hongkong tanpa PT kok majikanku ngeyel. Boleh suruh kasih turis saya, engko sampean jadi overstay. Ngono kalau sampean mau. Kok sampean ini dibujuki PT, bujuki majikan nih, majikan gak ngerti prosedur iku jenenge. Njaluk diombah majikane. Mari ngono nang kene
Sampean di Pulau Soro, sampean gelem ah. Nek sampean gelem yo enggak apa-apa. Kita jelasin Fuyan kayak gitu itu kita jelasin, kita dudukin biar dia ngomong sendiri ke majikan. Ini lo langsung mati. Iya, wis selesai berarti. Sampai di sini. Langsung mati lo. Kletek. Konnichiwa, Tsukari sama des wis. Moncrot ah. Magep, Pak. Ya teman-teman, wis pokoknya aku enggak ngerti sapa sing telepon ya. Bentuke piye, modele piye, aku enggak mudeng. Tapi intinya ya wis, ya kan. Aku juga nggak ngerti maksudnya kalau sindikat nelpon saya itu terus mau ngapain? Yo ngetes ombak aja. Ada nggak job kayak gitu kan? Karena kita kan udah masuk di konten job kerja di Hong Kong. Jadi mancing kerusuhan. Nggak apa-apa. Nah, sing dipancing tenang. Iya gak ngerti lah teman-teman itu, wis bilang aja, wis tak jelasin sing proses yang bener tadi. Iya, pekerjaan banyak di Hong Kong ya, sekali lagi saya ngomong sama teman-teman di Hong Kong itu pekerjaan cari orang, bukan orang cari pekerjaan, tapi term and condition. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu syarat dan ketentuannya ini loh. Apakah kita bisa memenuhi syarat dan ketentuannya? Kalau syarat dan ketentuan serta kualifikasi kalian masuk ya sudah. Oke. Itu aja. Salam bahagia di hari Minggu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.